Ya, oke Pak. Silahkan. Siap ya? Ya. Rekornya mungkin? Oke? Ya. Ya, oke. Tuh. Alhamdulillah, salat Bapak Ibu sekalian untuk lebih berkahnya kaji kita, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih melanjutkan kaji kita tentang kehebatan Al-Fatihah dan sekarang kita masuk pada poin hebatnya, dahsyatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merujuk dari surah yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita menjadi perhatian di sini adalah kata Bismillah. Ya. Ini berbeda dengan surah pertama di surah Al-Alaq yang Iqra bismi rabbika, adalah dengan nama Abtar, akan terputus keberkahannya, terputus rahmatnya. Yaitu memberi keberkahan dari sesuatu yang dikerjakan semua tidak sulit. Yaitu apa? Dalam setiap aktivitas yang baik, mulailah dengan Bismillah. Lebih lengkap lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar menjadi kekal. Bukan hanya kekal pahalanya di akhirat, tapi juga kekal keberkahan kita di kehidupan dunia ini. Baik, sekarang kita mulai fokus dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran diulang tidak kurang dari 57 kali. Sedangkan Ar-Rahim ada diulang sampai 95 kali. Apa bedanya ini? Para ulama berbeda pendapat tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Yang pertama, untuk Ar-Rahman itu ada yang berpendapat ini tidak memiliki akar kata karena bukan berasal dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa Ibrani. Sehingga mereka berdalil orang Arab tidak mengenal itu apa Ar-Rahman. Ya, sehingga ada yang menduga, kita ambil contoh misalnya di surah nomor 25, surah 25 Al-Furqan ayat yang ke-60, wa idza qila lahum usjudul rahman qalu wa marrahman. Nah, kira-kira begitu. Surah 25 Al-Furqan ayat yang ke-60. Silakan, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Nah, jadi ketika diperintahkan mereka untuk bersujud, mereka bertanya siapa itu? Bersujud kepada Ar-Rahman. Mereka bertanya siapa itu Ar-Rahman? Malah bertanya begitu ya. Mereka tidak mengenal. Sehingga kemudian ketika umat Islam dalam kasus ini di Makkah untuk kemudian terkadang mereka berdua juga menyebut nama Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Begitu. Mereka menduga bahwa Ar-Rahman itu Tuhan lain selain Allah. Sehingga kemudian mereka mengolok-olok orang Islam gitu ya. Mengolok-olok orang Islam dengan mengatakan katanya Tuhan mereka cuma satu. Kenapa kok banyak gitu? Termasuk ada Tuhannya namanya Ar-Rahman, ada Tuhan namanya Allah begitu. Dari peristiwa itulah maka turun ayat surah nomor 17 pada ayat yang ke-110 ya, di mana dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna yang baik termasuk Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu bukan nama atau bukan Tuhan selain Allah. Silakan, Mbak. Qul Allah awid Ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Iya, baik. Ini pendapat yang pertama.
Nah, pendapat yang kedua, inilah pendapat mayoritas ulama, ya, masyhur, bahwa akar kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama, yaitu rahmat. Ya, hanya pola katanya kalau dalam bahasa Arab itu timbangan kata Ar-Rahman itu dengan wazan fi'lan, ya. Sedangkan timbangan kata Ar-Rahim dengan wazan fa'il, gitu. Yang secara umum akar katanya sama, yaitu rahmat. Sehingga kemudian para ulama membedakan, misalnya kalau Ar-Rahman itu maknanya kasih sayang Allah yang sempurna, tapi sifatnya sementara. Karena berlaku di dunia ini. Kenapa sempurna? Karena hanya Allah yang bisa melakukan itu, yaitu mencurahkan rahmat kepada siapapun yang tidak pandang bulu, kepada apapun, termasuk kepada, mohon maaf, yang menentang, yang ingkar, yang durhaka, itu pun diberikan rahmat oleh Allah. Kok bisa? Iya, karena Allah adalah Ar-Rahman. Nah, sedangkan Ar-Rahim itu adalah rahmat yang bersifat khusus. Maka Ar-Rahim mengandung makna apa? Rahmat Allah yang tetap dan berkesinambungan. Kenapa? Karena sampai nanti di akhirat. Tidak hanya berlaku di dunia ini. Mari kita lihat contoh ayatnya, misalnya di surah nomor 7 Al-A'raf ayat yang ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wal thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Iya, khusus untuk mereka saja, yaitu untuk orang yang beriman saja pada hari kiamat. Maka kalau ada orang-orang yang selama hidupnya selalu durhaka kepada Allah, tetapi kemudian masih juga mendapatkan anugerah kebaikan-kebaikan, nikmat misalnya gitu, itu bentuk rahmat dari Allah diantaranya. Ya memang Allah itu Maha Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih, yang kasih sayangnya luar biasa. Dan maka tidak ada makhluk, ya, dari penyebutan di Al-Quran sebanyak 57 kali, itu tidak ada kata Ar-Rahman yang diatributkan, disandarkan kepada selain Allah. Tidak ada. Itu hanya Allah yang disebut Ar-Rahman. Ini berbeda dengan Ar-Rahim. Ya, kalau Ar-Rahim itu bisa saja berlaku untuk manusia. Ya. Misalnya kalau kita sebut orang itu kok rahim banget ya, itu boleh. Bahkan kita tahu kan yang namanya hamil manusia itu adalah kandungan seorang ibu itu adalah rahim. Tidak ada masalah. Nah, Allah kemudian sering dipanggil dengan Ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar. Wahai yang penyayang dari segala yang penyayang. Maka Rasul Nabi kita itu juga memiliki sifat sayang yang diabadikan Al-Quran yang luar biasa. Mari kita ambil contoh ya, sifat sayangnya Rasulullah yang diabadikan Al-Quran di surah nomor 9, surah At-Taubah, ayat yang ke-128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kau alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, raufur rahim, penyantun dan penyayang. Rasulullah disifati oleh ayat ini dengan sebagai seorang yang penyantun lagi penyayang kepada kaum mukmin, kepada umat. Baik, itu poin tentang perbedaan antara Ar-Rahman dan Rahim.
Maka seyogianya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dapat kita hayati dalam hati kita bahwa Allah Maha Pengasih, tak pilih kasih, dan Maha Penyayang yang tidak terbayang bagaimana luasnya kasih sayang Allah. Nah, merujuk pada akar kata rahmat sebagai bentuk konkret dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ar-Rahman dan Rahim itu ada dua bentuk. Sebagai sifat yang melekat pada zat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tentu saja ini kemudian mewujud dalam bentuk curahan rahmatnya kepada hamba. Nah, apa itu arti rahmat dari Allah itu? Kita telusuri di Al-Quran, ada sekian banyak arti yang itu disebut oleh Allah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal bahwa Al-Quran menegaskan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini kita lihat misalnya di surah nomor 7, surah Al-A'raf, pada ayat yang ke-156. Ya. Di mana dalam ayat ini Allah berfirman, rahmati wasi'at kulla syai'. Di tengah ayat, silakan Mbak, dari awal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini saya kira menjadi satu bentuk penegasan ayat yang seyogianya kita dalam menjalani hidup tetap harus merasa optimis karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan di ayat yang lain kita temukan bahwa Allah telah menetapkan dirinya untuk terus membagi rahmatnya itu. Ini ya, ini sekaligus untuk kita sampaikan bahwa tidak sewajarnya kalau kita ingin menyampaikan pesan-pesan agama atau dalam berdakwah, itu justru menjauhkan orang dari rahmat Allah. Itu kan tidak sedikit ada model dalam menyampaikan pesan dakwah itu yang ditonjolkan adalah bahwa Allah itu maha keras siksanya. Yang ditonjolkan itu bahwa siksa neraka itu sangat dahsyat. Meskipun memang itu ada ayatnya, ada hadis yang menjelaskannya, tapi itu tidak sewajarnya kalau itu terlalu diberikan penonjolan yang lebih atau ditonjolkan. Karena apa? Yang harusnya kita tonjolkan adalah rahmat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mari kita lihat surah nomor 6 Al-An'am pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-12. Kataba ala nafsihi rahmah. Ada ayat mengatakan di ayat tengah ayat kataba ala nafsihi rahmah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Atau dia telah menetapkan kasih sayang atas diri. Kataba ala nafsihi rahmah. Maka Allah sendiri yang menegaskan telah menetapkan kasih sayang atas dirinya. Jadi jangan kita berlebihan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan itu yang ditonjolkan pada aspek Allah itu maha adil, siksa yang sangat keras, tidak. Kasih sayang luar biasa. Ya, sehingga kemudian kalau orang menyadari seperti ini sebetulnya tidak akan ada yang disebut tindak berlebihan dalam menjalankan ketentuan agama itu karena apa? Semua proporsional. Baik. Sekarang mari kita fokus apa bentuk-bentuk rahmat yang Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Seperti apa bentuk-bentuk rahmat itu? Yang pertama, rahmat itu bentuknya berupa apa?
yaitu risalah kenabian. Ajaran Islam itu sendiri oleh Al-Quran dikatakan sebagai rahmat. Ini ditegaskan di surah nomor 21, surah Al-Anbiya, pada ayat yang ke-107. Allah berfirman, ini ayat sangat masyhur ya, populer nih. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi, melainkan menjadi rahmat, menjadi sebagai bentuk di mana Nabi membawa risalah agama ini, membawa risalah ajaran Islam ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat atas seluruh alam. Ingat, Allah dimatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas. Rahmat bagi manusia. Enggak. Allah tidak berfirman apalagi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Misalnya, kami tidak mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi orang muslim. Enggak. Bagi seluruh alam. Ya. Maka ajaran ini rahmatnya menyentuh segala sesuatu. Bahkan Rasulullah mengilustrasikan yang kecil-kecil kena rahmat. Contoh yang paling sederhana ya, misalnya kalau kemarin menyembelih kurban, Rasulullah bilang apa itu? Gunakan pisau yang tajam supaya tidak menyakiti binatang itu. Dan seterusnya. Ini sekedar contoh saja. Jadi yang pertama apa? Ajaran Islam ini maka saya kira ini menjadi PR kita bersama, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bagaimana kita menyampaikan ajaran ini yang memang adalah rahmat bagi seluruh alam. Itu. Dan kalau kita kaitkan dengan konteks negara kita keindonesiaan, itu sangat luar biasa. Ya. Karena bangsa kita itu sejak awal, bahkan mungkin sebelum kehadiran Islam, itu dikenal sebagai bangsa yang rahmat, yang kasih sayangnya antar kita itu luar biasa. Sehingga hampir mirip itu dengan kata ramah, suka gotong royong, kita semua itu. Maka dalam cerita sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ya itu tidak ada satu tetes pun darah yang mengalir. Mengapa? Karena yang membawanya juga bukanlah seorang yang memang memaksakan untuk memulai Islam. Enggak, mereka para pedagang. Tentu saja mereka sangat ingin bagaimana bisa diterima di masyarakat itu. Ya, ini berbeda dengan kenapa kok orang-orang Barat, Eropa misalnya, itu kok begitu fobi terhadap Islam, takut. Karena mohon maaf ya, umumnya yang membawa Islam kemudian ke Eropa itu adalah para emigran, orang-orang yang boleh jadi malah ilegal, sehingga terkadang mereka sulit kehidupannya, sehingga kemudian membuat, mohon maaf, keonaran dan seterusnya itu. Maka mereka menganggap, oh Islam seperti itu. Meskipun sekarang fobia itu harus juga kita pelan-pelan kita urai, kita hilangkan. Nah, kita Indonesia, maka sebetulnya jangankan kok sebelum ada Islam ya, kita nggak punya sejarah perang loh. Seperti negara-negara lain yang besar gitu nggak punya kita itu. Kecuali setelah penjajah itu kita melawan penjajah kan. Artinya antar masyarakat yang dulunya Nusantara atau Indonesia nggak ada, karena kita asas cinta damai, senang hidup yang harmoni, semuanya begitu. Kalau kita bersejarah itu tidak pernah kita mendengar peperangan yang besar antar misalnya, mohon maaf, antar suku, nggak ada. Nah, inilah yang maka ketika Islam hadir, langsung mayoritas menjadi negeri. Karena apa? Ada program yang sudah sama, yaitu apa? Sama-sama menginginkan kedamaian, menginginkan rahmat bagi seluruh alam. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, rahmat yang dimaksud oleh Al-Quran itu apa? Ya Al-Quran itu sendiri. Al-Quranul Karim itu menjadi salah satu rahmat. Ya. Mari kita lihat surah nomor 10. Ya, surah nomor 10, ayat yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dengan karunia, itu maksudnya adalah kehadiran Nabi Muhammad,
Dan rahmatnya itu adalah Al-Quran yang beliau membawa Al-Quran. Hendaklah kamu bergembira. Maka Al-Quran kehadirannya itu sebagai rahmat atas kita semua. Hendaklah seorang mukmin bergembira dengan rahmat yang seperti itu. Gitu ya. Maka karena Al-Quran itu adalah sebagai rahmat, sehingga Al-Quran pun juga menegaskan bagi yang mau belajar, yang mau mendengarkan saja dengan sungguh-sungguh, ansitu namanya, itu pun juga dijanjikan akan memperoleh rahmat. Bayangkan itu. Ya kan? Tidak ada saya kira bacaan ataupun buku yang kalau kita dengerin itu, tidak ada yang baca buku novel, terus kita dapat rahmat, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bacaan sempurna, mendengarkannya saja, apalagi mengerti makna dan pengertiannya, itu akan mengundang rahmat Allah. Surah nomor 7 ayat 204 itu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Nah, akan kamu mendapat rahmat. Maka Bapak Ibu, meskipun kita sedang kajian virtual ya, yakinlah sepanjang kita kajian ini dengan kesungguhan dan ketulusan hati kita, Allah mencurahkan rahmat pada kita itu. Melalui apa? Melalui sumber rahmat yaitu Al-Qur'an Karim. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi anugerah rahmat berupa Al-Qur'an. Seringkali kita sampaikan ya betapa Al-Qur'an itu tidak kitab yang betul-betul menjadikan kita rahmat itu. Kaidahnya kan gini, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Qur'an itu akan menjadi istimewa. Kenapa? Karena rahmatnya itu. Contoh misalnya Jibril, malaikat Jibril yang alaihissalam itu bukan malaikat yang istimewa pada mulanya. Begitu dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka dia menjadi Sayyidul Malaikat. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bukan tidak beda dengan Nabi yang lain. Tapi begitu dipilih Allah untuk menerima Al-Quran, maka beliau menjadi Sayyidul Mursalin. Bulan Ramadan bukan bulan istimewa. Karena yang istimewa itu tadinya itu yang 4 bulan itu termasuk Dzulhijjah dan Muharram nanti. Bentar lagi. Itu disebut 4 bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ramadan nggak masuk. Ramadan itu menjadi bulan istimewa, bulan suci, bahkan menjadi Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, setelah Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Yang pertama kali. Itu yang disebut dengan Nuzulul Quran. Gitu. Maka orang-orang yang mau melapangkan atau meniatkan dalam hatinya dengan tulus untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sesuai dengan kemampuan tanpa memahami maknanya, itu pun bagus. Ya biasanya kering lagi Al-Quran. Dia pelajari maknanya, membaca terjemahannya, mengkaji, bertanya kepada ahlinya, misalnya gitu, untuk tujuan dalam Al-Quran, itu pun juga mendapatkan rahmat. Kalau kemudian karena keterbatasan waktu, kesempatan, akhirnya apa, kita tidak bisa lakukan itu. Yang bisa kita lakukan apa? Mensupport, mendorong orang yang mempelajari Al-Quran, membantu orang-orang yang mempelajari Al-Quran, ya, termasuk menyiapkan linknya ini. Itu kan Mbak, linknya ini kan ya, ada kawan yang menyiapkan, yang bantu kan. Kalau kita link Zoom yang biasa kan terbatas gitu. Tapi alhamdulillah ada yang menyiapkan. Oh ini insya Allah itu akan juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kasih satu hadis saja ya. Rasulullah bersabda ketika ditanya bahwa Allah itu memiliki keluarga di kalangan manusia. Wah, sahabat nanya, masa sih Rasulullah? Masa ada keluarga? Ada manusia yang menjadi keluarganya Allah? Ada sih, kira-kira gitu kan.
Seperti kita ketahui ya, kan Allah itu sering menisbatkan itu. Allah punya rumah ternyata apa? Masjid, disebutnya Baitullah, rumah Allah. Allah juga punya tamu yang berkunjung ke masjidnya, disebut sebagai tamu Allah, Duyufur Rahman, yang umroh, yang haji khususnya itu tamu-tamunya Allah. Dan ternyata Allah juga punya keluarga, Ahlullah. Para sahabat nanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Nabi kemudian mengatakan, hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Mereka itu orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, berkhidmat kepada Al-Quran, mensupport orang-orang yang belajar Al-Quran. Mereka itulah keluarganya Allah. Dan orang-orang khususnya Allah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Kita dianugerahi dengan rahmat Al-Quran. Baik. Kemudian yang berikutnya, ketiga. Rahmat itu oleh Al-Quran bentuknya apa? Surga. Surga itu disebut oleh Al-Quran juga sebagai salah satu jenis rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah nomor 3, Al-Imran ayat 107. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi surga disebut rahmat Allah dalam kurung surga. Karena apa? Karena memang kita nantinya insya Allah ya masuk surga itu juga karena rahmat Allah. Saya ulangi, manusia nantinya masuk surga juga semata-mata karena rahmat Allah. Bukan karena amal kita. Maaf. Ini hadis Nabi yang sahih itu, yang mohon maaf pernah salah paham orang gitu ya. Sampai timbul, waduh luar biasa itu kalau kita baca atau melihat YouTube-nya itu, Masya Allah, Ustaz Quraisy itu dihujat, difitnah habis-habisan gara-gara menyampaikan hadis ini. Padahal hadisnya benar. Hanya karena salah persepsi dipotong-potong saja itu. Kan ketika Rasulullah bersabda bahwa orang masuk surga itu karena rahmatnya, bukan karena amalnya. Kan sahabat nanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Kata Nabi kan begitu. Termasuk saya ini nanti masuk surga juga karena rahmat Allah, bukan karena amalku. Gitu. Logikanya bagaimana? Begini. Kalau surga itu karena amal, ya, karena amal Bapak Ibu. Berapa lama sih manusia itu beramal di dunia ini? Katakanlah usia kita sampai, mohon maaf, rata-rata usia umat Muhammad itu kan 60 tahun. Mungkin ada yang sampai 70 tahun, 80 tahun. Oke, katakanlah 100 tahun. Ini orang baik sekali, nggak ada dosa besarnya lah. Pokoknya ada kesalahan sedikit tapi minta ampun gitu. Oke, berarti kalau selama 100 tahun digunakan untuk berbuat amal, maka logikanya kalau itu adalah karena amal orang masuk surga, ya sudah dia tinggal di surga nanti selama 100 tahun. Cocok. Satu. Yang kedua, kenapa kita simpulkan bahwa kita sami'na wa ta'na dengan Rasulullah yang mengatakan surga karena rahmat? Sebetulnya seandainya Allah itu tidak menciptakan surga sebagai tempat untuk mencurahkan rahmat di akhir, itu nggak salah. Allah nggak zalim. Kenapa? Karena manusia pun bisa beramal juga karena rahmat Allah. Lah modal kita untuk bisa beramal kan karena segala fasilitas yang diberikan oleh Allah. Badan kita, kesehatan, harta kita, yang itu modal kita bisa beramal. Lah itu kan semua juga rahmat Allah. Pemberian Allah. Jika seandainya Allah nggak beri itu ya nggak salah. Wes cukup itu kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri kan begitu. Tapi kok ternyata Allah sediakan surga. Itu menjadi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan kita saya pernah ditanya begini Pak Ibu. Kalau kita beribadah itu misalnya ya sholat ya ibadah lain itu, apakah memang kita harus niatnya itu supaya masuk surga? Gitu. Apa tidak sebaiknya kita itu niatnya hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja? Tidak usah pamrih-pamrih pahala surga, nggak usah ngitung-ngitung seperti itu. Gimana ini? Nah, jawabannya adalah tentu saja karena itu adalah ayat-ayat atau yang menyebut niat yang seperti itu tidak salah.
Tapi kualitas manusia memang Al-Quran mengatakan apa? Walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin darajatum mimma amilu. Ini surah nomor 6 ayat 132. Walikullin darajatum mimma amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Masing-masing orang ada tingkatan balasannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu. Jadi termasuk di akhirat nanti ya. Ada orang yang memang ketika di dunia itu beramal itu ingin surga, ya tingkatnya nanti di surga. Dan diberi surga oleh Allah. Tapi surganya posisinya di mana itu ya wala gitu ya. Tapi ada orang yang memang niat amal ibadahnya hanya ridho Allah. Terus pokoknya aku itu ridho Allah. Mau ditaruh di surga di mana penting pokoknya Allah ridho dengan saya. Karena apa? Dia pakai dalil ayat mengatakan waridwanu minallah akbar. Keridhaan Allah itulah sesuatu yang paling agung. Maka apa? Orang seperti ini doanya apa? Seperti Robi'ah Adawiyah ya, seorang wanita ulama besar, sufi besar. Dia doanya apa? Ya Allah, surgamu berikan kau hambamu yang mukmin yang beriman kasih surga. Yang durhaka kasih neraka. Aku cukup engkau. Keren kan? Gitu. Orang beriman silahkan masuk di surgamu. Yang durhaka ya silahkan masuk nerakamu. Sedangkan saya cukup engkau. Tuh. Kan keren itu. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta gitu loh. Pokoknya kalau jatuh cinta itu kan juga nggak lihat wah ya apa, tapi pokoknya kamu, bagaimana saya selalu merasa bahagia bersama kamu. Nah kira-kira gitu kalau jatuh cinta dulu ya, nggak tahu yang lain gitu. Kira-kira dulu, sekarang kan mungkin udah nggak tahu, masih ingat atau lupa ya saat jatuh cinta itu. Nah kira-kira maka spirit orang menyembah Allah, beribadah kepada Allah mestinya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, rahmat itu juga oleh Al-Quran berupa apa? Hujan. Nah, kita lihat surah nomor 7, ayat yang ke-57. وَوَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Bushram baina yaday rahmatih. Redaksinya itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Nah, Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Iya. Allah menurunkan, memberikan kabar gembira berupa angin, mendung, yang mendahului sebelum rahmatnya, yaitu hujan. Maka ketika turun hujan, itu harus kita yakini ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya ya, terkadang menimbulkan bencana banjir misalnya, aslinya bukan hujannya kok yang bikin banjir itu. Tapi apa? Sebab utamanya karena lokasi yang kena hujan itu. Lah kalau gundul hutannya ataupun di pegunungan di atasnya yang seharusnya itu untuk resapan air kemudian ditebangi gundul, akhirnya jalan airnya mencari tempat yang sudah jadi pemukiman, ya bukan salahnya siapa-siapa. Ya, kalau kita lihat, mohon maaf di kota-kota besar kan begitu, yang namanya daerah aliran sungai itu kan sudah menyempit, sudah diokupasi oleh manusia. Belum lagi hulunya, bicara hilirnya, Masya Allah. Nah, artinya apa? Aslinya, ya Allah itu menurunkan hujan sebagai bentuk rahmat bagi manusia. Kok jadi bencana? Ya salahnya manusia, bukan salah hujannya. Kalau kita ada misalnya mau hujan, alhamdulillah. Cuma sayangkali manusia itu kan tidak siap. Apalagi kalau pas punya hajat gitu ya. Itu kadang pakai pawang ditolak hujannya. Ya sebagai doa monggo sajalah. Tapi jangan sampai membenci rahmat Allah. Itu ya. Jangan membenci rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu adalah bagian dari bentuk rahmat yang diturunkan Allah untuk manusia. Baik.
Berikutnya, rahmat itu berupa apa? Nikmat dan karunia Allah. Nikmat dan karunia. Jadi nikmat dan karunia dan fadl itu bagian dari surah nomor 19, namanya surah Maryam, ayat yang kedua. Ya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Pendek saja itu. Ya, surah 19, ayat yang kedua. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria. Ya. Yang dibacakan ini adalah rahmat dari Tuhanmu kepada Nabi Zakaria. Kepada Nabi Zakaria. Nah, rahmatnya apa ini? Nabi Zakaria ini. Di antara bentuk rahmat utama Nabi Zakaria itu adalah dikaruniai anak setelah usia lanjut. Itu yang paling penting. Dan beliau dimulai dari doanya luar biasa itu. Lanjutkan, Mbak. Ayat yang keempatnya coba. Ayat yang keempatnya. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Nabi Zakaria itu, ya, beliau lama nggak diberi anak. Lama tidak dikaruniai keturunan. Terus berdoa. Ya. Dan salah satu yang kemudian beliau semakin konsisten berdoanya itu apa? Ketika akhirnya kan beliau kan mengasuh ponakannya, yaitu Maryam. Jadi Maryam itu putranya Imran. Maka Maryam binti Imran, putri Imran. Maryam ibundanya Isa alaihissalam, ya. Itu sejak kecil diasuh oleh Zakaria. Itu, diasuh oleh Zakaria. Nah, satu saat kan dikisahkan di Al-Qur'an ya di soal Imran itu, kan beliau kan kenapa sudah jadi nazar bapaknya, nanti setelah dewasa anak ini akan dipersembahkan untuk menjadi penjaga masjid kayak itu, untuk tinggal di masjid kan gitu. Akhirnya betul. Tapi Zakaria itu selalu kaget ketika masuk ke mihrabnya Maryam ini, kok sudah ada makanan gitu. Ya, kok selalu ada, sudah ada makanan. Maka beliau tanya, loh ini dari mana makanan ini? Kan kamu nggak masak. Apalagi juga belum ada Gojek kan atau GoFood ya. Kok sudah ada makan itu dari mana? Apa Maryam jawabannya? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau langsung berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan anak yang saleh. Nah, beliau berdoa terus itu sampai ternyata Pak usia lanjut. Indikatornya apa? Rambut putih, tulang rapuh. Wah, rambut putih, tulang rapuh. Ternyata apa? Beliau nggak kecewa. Ini pelajaran penting itu. Aku tidak kecewa dengan doa-doaku, ya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa itu jangan ikut mikir kapan doa dikabulkan. Ya, jangan ikut mikir kapan doa dikabulkan. Kesalahan kita apa? Kalau kita doa kan ikut mikir. Ya Allah, kapan dikabulkan? Kalau seminggu merasa nggak dikabulkan, langsung WA Ustadznya lagi. Ustadz, doa yang lain kan ini nggak makbul. Bisa kira-kira gitu. Itu kurang pas. Bagus sekali, Masya Allah. Kita teruskan ya. Contoh ini yang luar biasa ini. Ayat ini nih. Saya termasuk yang menjadi ayat yang favorit ini untuk kita jadikan motivasi kenapa kita harus istiqomah dalam bermunajat berdoa kepada Allah itu. Langsung ayat 7 saja, ayat 7 Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Nah, akhirnya dikabulkan. Setelah dikabulkan tuh kira-kira mestinya kan Zakaria mestinya gembira ya. Yes, alhamdulillah gitu ya kalau kita kan. Ternyata enggak. Beliau malah kemudian tidak percaya bahwa doanya dikabulkan. Kenapa tidak percaya? Lanjut Mbak, ayat 8-nya. Ini alasannya kenapa tidak yakin, lebih tepatnya tidak yakin gitu ya. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku,
Bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Ya, jadi berdoa terus. Begitu dikabulkan malah kaget. Ya kan, Tuhan, bagaimana saya punya anak? Istriku mandul, aku udah sepuh kayak gini, bisa punya anak. Ya mungkin Allah jawab, kamu kok doa terus? Udah tahu gitu. Gitu ya. Ini berarti apa? Berarti Zakaria yakin betul bagi Allah itu tidak ada yang disebut mustahil. Tidak ada yang disebut impossible, tidak mungkin, tidak ada. Maka itulah mengapa beliau berdoa. Dan akhirnya betul dikabulkan. Maka mohon digarisbawahi, renungkan ayat ini. Ayat 9-nya, Mbak. Jawaban Allah atas keraguan Nabi Zakaria bahwa apakah nanti beliau bisa punya anak. Apa jawabannya? Qala kadzalik, firman Allah, qala rabbuka huwa alayya hayyin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Iya, hal itu mudah bagiku. Firman Allah, yang penting apa? Hal itu mudah. Jadi sekali lagi tidak ada yang disebut sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah optimis kita dalam jalan hidup. Ya, kesulitan apapun yang ada di hadapan kita, kalau kemudian kita menghadapinya dengan hati yang tegar, berprasangka baik kepada Allah, ikhtiar semampu kita, maka Allah bilang apa? Firman-Nya itu mudah. Ya, itulah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Terus kalian, apa prinsipnya itu? Kita percaya, iman, kemudian kita ikhtiar semampu kita, udah kemudian kita berserah diri kepada Allah dalam doa-doa munajat kita. Maka semuanya pada akhirnya Allah yang akan mengambil alih masalahnya, Allah akan menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan rahmat Allah. Berupa apa? Allah akhirnya memberikan karunia dengan memiliki seorang anak, dan itu oleh Allah dikatakan mudah bagi. Ya. Jadi kalau kita doa, enggak usah ikut mikir kapan doa dikabulkan. Wong doa sendiri itu sudah ibadah. Jangan lupa, doa itu sendiri mau dikabulkan atau tidak, itu sebetulnya sudah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir masih banyak nikmat Allah yang dahsyat sekali, hebat sekali kepada manusia ini. Luar biasa sekali itu. Untuk itu pun kemudian Allah memberitahu kita bagaimana seharusnya kita supaya mendapat curahan rahmat itu. Di samping yang sudah kita terima, ternyata Allah itu juga mengajari satu doa. Satu doa yang juga agar kita itu diberikan selalu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita ambil contoh satu saja itu, karena ada beberapa doa itu. Di surah nomor 3, ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah rahmat kepada kami dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Iya, dan karuniakanlah dari sisimu rahmat. Ya, rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Baik, mungkin begitu yang dapat kita sampaikan. Kita baru satu poin ya, ayat pertama dari surah Al-Fatihah ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di ayat yang berikutnya di surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil. Kan Mbak Rima mungkin akan ada yang sudah chatting untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibahas pada kesempatan ini. Kami persilahkan. Ya, kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis saja di chat, nanti saya bacakan sekalian. Pak Ali, kan tadi sempat membahas juga ya soal masuk surga itu karena karunia Allah. Saya tuh kemarin tuh sempat mikir juga kan suka ada gitu ya bahwa kalau kita
misalnya kayak puasa Arafah itu pahalanya setahun sebelum dan setahun sesudah, terus apalagi, nah itu kan hitungannya banyak banget gitu Pak Ali ya. Terus saya suka Iya, bingung betul. gitu ya, kalau kalau kayak yang awam-awam gitu, apa apa harus dihafalkan banget gitu untuk bagaimana memilih ibadah apa aja yang harus dilakukan gitu Pak, kan banyak banget tuh. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih. Bagaimana memilih, iya memang kalau kita ikuti ya, mohon maaf kalau kita ikuti petunjuk baik Al-Quran maupun hadis dalam kita jalani, khususnya hadis yang banyak pilihannya sekali itu mungkin kita akan apa ya repot, kita akan merasa berat dalam ibadah agama itu. Kita ambil contoh misalnya ya, kita mulai dari satu aspek ada sholat sunnah, tahajud, ya terus kemudian setelah tahajud kita itu kata Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur sebelum subuh kita baca istighfar, setelah itu sholat subuh, setelah itu ada sekian bacaan, apalagi kalau nggak COVID kita di masjid itu nanti kita apa namanya iktikaf ya, iktikaf di masjid sampai waktu syuruk, setelah itu sholat sunnah syuruk, nggak lama itu 30 menit kita sholat duha. Nah, sholat duha mungkin kita mengerjakan sholat sedikit-sedikit setelah kita masuk sholat zuhur. Dan sholat zuhur itu dianjurkan kita rawatibnya itu 8 rakaat, 4 qobliyah, 4 ba'diyah, dan seterusnya. Nah, tentu itu akan sangat memberatkan, apalagi bagi yang saudara kita yang baru mungkin belajar gitu, kok tiba-tiba dihadapkan pada amal seperti ini, berat sekali. Kan gitu ya. Maka apa? Ambil yang menurut kita mudah. Itu poin kita. Maka ambil yang menurut kita itu mudah. Wong aslinya ya. Kalau kita itu sudah menjalankan rukun Islam yang 5 itu aja itu. Rukun saya sholat 5 waktu dengan baik, nggak pakai sunah-sunah nih, itu yang baik itu. Ya terus kemudian menunaikan ibadah puasa Ramadan yang wajib itu, terus zakat kalau punya kelebihan harta, ada kemampuan haji, itu sudah surga. Allah sudah ridho seperti itu sebetulnya. Aslinya itu. Tapi kan kemudian biar mendapat kebaikan maka ditambahkan sunnah. Yang disebut sunnah itu biasanya ini ya, kenapa disebut sunnah? Itu biasanya memang Rasulullah itu mengerjanya sekali-sekali. Kalau Nabi selalu mengerjakan itu jadi wajib namanya, gitu loh Mbak. Maka sesekali yang sehingga kemudian kalau kemudian kita misalnya ya Senin Kamis kita usahakan istiqomah bagus, tapi kalau sesekali saja, misalnya bulan ini aktif itu nggak apa-apa juga, gitu. Yang pasti yang harus kita usahakan itu akhlak kita yang harus baik. Itu poinnya. Akhlak kita, karena itulah sebetulnya ukuran keberagaman itu ibarat apa nama? Ibaratnya semacam apa ya? Itu mahkota. Akhlak itu mahkota. Jadi ukuran orang itu beragama itu baik atau tidak itu pada aspek akhlaknya itu. Nah, maka kalau akhlak nggak jadi hormat, harus istiqomah. Misalnya apa? Kita jadi orang baik, itu jangan kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak, jangan. Gitu ya. Jadi orang jujur, ya usahakan selalu jujur. Meskipun kadang-kadang sedikit bohong. Apalagi kalau sama istri kadang-kadang sedikit bohong, itu untuk nyenengin, nggak apa-apa. Bisa ngomong sama istri, mah tambah muda mah, bohong itu. Nggak ada orang tambah muda, toh. Nah, itu misalnya, itu contoh kecil itu. Dan seterusnya. Jadi kalau untuk ritual-ritual kita bisa punya pilihan-pilihan. Mana monggo yang dipilih. Sunah-sunah silahkan diistimahkan. Yang penting tidak membebani. Tapi untuk yang akhlak ini istiqomah. Saya kira gitu ya Mbak ya. Baik. Lanjut. Ada yang bertanya nih Pak. Pak Ali nih katanya bagaimana posisi perbuatan baik tanpa niat. Jadi dia otomatis aja itu berbuat baik sama tanpa niat beribadah gitu. Gimana nih? Oh gitu. Gini, ini ada 2 kasus, ada 2 hal. Ya, Nah, kalau dia dilakukan oleh orang non-Muslim, itu namanya humanisme kan. Humanisme saja, sisi kemanusiaan, nggak berharap pahala, nggak berharap apapun. Apalagi dia orang ateis misalnya itu humanisme itu. Ya itu pahalanya sempurna di sisi apa namanya pahalanya balasnya sempurna di dunia. Urusan di akhirat urusannya Allah. Nah, kalau kita seorang Muslim, ya, kalau kita berbuat baik itu tidak pakai maksudnya tidak kemudian niat yang dilafatkan diucapkan terus dalam hati seperti orang mau sholat misalnya, itu sebagai Muslim itu sudah menjadi niat. Maka itu sudah berpahala, nggak apa-apa. Sehingga kalau kita misalnya mohon maaf ya kita nyumbang ya infak aja, nggak usah mudah-mudahan infakku ini menjadikan suamiku nggak neko-neko, ya nggak usah gitu misalnya gitu.
itu nggak apa-apa. Sudah, karena apa, menjadi seorang muslim itu sudah menjadi poinnya dia berarti niat untuk selalu berbuat baik. Begitu ya. Nah, tapi kalau ibadah ritual memang perlu niat. Nah, karena apa? Nanti untuk membedakan dengan yang lain. Contoh puasa misalnya, ini puasa apa? Qadha, bayar wajib atau sunnah, akan perlu niat itu. Demikian juga sholat. Ini sholat apa kamu itu? Sholat zuhur atau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Nah, kan perlu niat. Nah, tapi kalau yang kebaikan yang akhlak yang sudah otomatis karena saking biasanya sehingga menjadi rutinitas itu, maka seandainya tidak niat khusus apalagi diucapkan itu tidak apa-apa. Itu artinya apa? Tetap akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disebut akhlak itu kan itu, yaitu hal-hal baik yang sudah menjadi tabiat, kebiasaan, karakter, itu namanya akhlak. Sehingga nggak perlu niat lagi, misalnya niat aku mau infak, nggak usah mikir lagi, udah kebiasaan. Ya, itu namanya akhlak yang baik seperti itu. Baik, lanjut Mbak. Terus ada lagi yang nanya nih Pak, sekarang kan ada zakat kurban daging per kilo. Hukumnya apakah sah nih Pak? Apa yang maksudnya Mbak? Zakat udah ini. Saya juga baru dengar sih Pak, zakat kurban daging per kilo. Zakat kurban daging per kilo. Apa itu Mbak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Atau mungkin monggo reskan aja. Apa itu? Ada iklannya di sosmed tuh Pak. Jadi, oh, saya jarang lihat iklan ya, jadi ya mungkin kurang paham. Mungkin bisa apa ya kira-kira maksudnya itu? Mungkin kurang bisa. paham juga. Karena beda antara kurban dengan zakat ya, berbeda ya. Jadi bayar daging per kilo untuk zakat kurban. Oh, jadi bayar daging per kilo untuk zakat kurban. Tapi kan kita nggak tahu ya, misalnya kita mau kurban kambing tuh berapa kilo gitu kan nggak bisa ditentuin juga ya. Mbak, nanti dicoba nanti Japri aja ya, ini yang Japri ini ya, nanti dikirim ke saya. Mbak Retno Japri aja itu, dikirim iklannya itu seperti apa kira-kira. Karena pertama ada perbedaan ya antara zakat dengan kurban, itu berbeda konteksnya. Yang kedua, kalau kurban kok kiloan tuh kayak ikan, kan kiloan ikan. Kalau daging kan berarti daging apa dulu nih kan, gitu ya. Daging ayam ya nggak bisa. Jatuhnya bukan sebagai korban. Kalau ayam itu sedekah, boleh sedekah ayam. Apalagi ayam kampung, enak, mantap. Yang nggak boleh ayam kampus. Nah, nggak boleh. Ya, kira-kira gitu. Nah, baik. Ya, monggo lanjut. Ada lagi nih Pak nanya, mohon izin bertanya di luar topik nih Pak katanya. Monggo, silakan. Bagaimana pandangan ulama-ulama terhadap wanita yang bekerja atau mencari ilmu jauh dari keluarga, misalnya di luar negeri? Apakah orang tua sebaiknya melarang? Mohon penjelasannya. Oke, baik, terima kasih. Pandangan para ulama dalam hal ini pecah dua ya. Pecah dua. Ulama ada yang kemudian berpendangan bahwa wanita itu nggak usah pergi jauh-jauh, atau kalau toh pergi jauh harus pakai mahram. Ini kelompok pertama ini. Mereka mendasari pada ayat di surah nomor 33 ayat 33. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah seorang wanita itu tinggal di rumahnya. Yang ini dipahami oleh sementara, mohon maaf ya, para ulama terutama di beberapa kelompok tertentu termasuk di Timur Tengah. Dulu rezim Taliban itu ya, termasuk yang sekarang masih ada di sebagian Pakistan, di Afghanistan, itu mereka itu jangankan kok keluar negeri jauh, keluar rumah untuk sekolah aja nggak boleh. Masih ingat kasus Malala kan? Dia itu kan memperjuangkan bagaimana agar anak-anak perempuan seusianya waktu itu bisa sekolah keluar. Karena menurut keyakinan mereka itu nggak boleh keluar rumah. Nah, itu Ali, maaf, suaranya kayaknya putus-putus, sinyalnya mungkin termasuk lagi. misalnya apa? Apalagi keluar cari nafkah nggak boleh. Nah, itu kelompok pertama. Ya, kelompok pertama Pak Ali, Pak, suaranya kayaknya keputus-putus Pak. Hilang malah.
Sebentar ya Ibu-Ibu ya. Cek. Ah, Satu. tapi suaranya, oke. Bentar. Oke, suaranya masih Ya, putus-putus? enggak. Oke, udah Pak. Oke, udah jalan ya. Baik. Oke. Lanjut. Ya. Jadi konteksnya sekarang itu saya kira bukan apakah di luar atau di dalam rumah. Apakah di dalam negeri atau di luar negeri? Enggak. Karena faktanya apa? Yang tetap tinggal di rumah pun juga bisa lost control. Bisa maksiat kok. Karena perangkat sekarang terlalu mudah. Maka termasuk para wanita ya, mohon maaf ya, para istri. Apakah wanita karir boleh enggak sekarang? Loh sekarang itu yang enggak karir di rumah aja ya maksiat ya banyak. Enggak ngurus rumah tangga ya banyak. Tapi sebaliknya yang tetap berkarir di luar, berbelajar, tapi tanggung jawab dengan tugas utamanya sebagai istri, ya banyak gitu. Gitu ya. Jadi saya kira ini persoalan untuk konteks sekarang ini bukan lagi masalah di rumah atau di luar rumah. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran bahwa oh, anak perempuan kita pun juga punya hak untuk meraih prestasi dalam hidupnya, untuk meraih kebahagiaan dalam hidupnya dengan mengaktualisasikan dirinya. Yang penting tapi dikasih rambu-rambu, jangan sampai melampaui batas, melanggar syariat Allah. Kira-kira begitu. Jadi monggo saja mau dipilih, mau ikut kelompok pertama yang tidak boleh ya monggo, itu pilihannya. Tapi kemudian kalau kita dengan keyakinan sambil berserah diri kepada Allah, berdoa, mengizinkan anak perempuan kita untuk belajar di luar, sambil terus kita pantau misalnya, ya insya Allah itu bukan suatu dosa. Terima kasih Mbak. Siap. Pak, ini ada lagi yang nanya, kalau seseorang menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang lain, apakah ada dasar hadisnya? Oke, baik. Begini, jadi dalam berdoa itu macam-macam. Ya, salah satunya kita berdoa melalui bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an sebagai wasilah untuk kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu ayatnya banyak. Maka yang menganjurkan kita misalnya keutamaan surah Al-Fatihah dengan membaca Al-Qur'an itu adalah apalagi yang mengkhatamkan Al-Qur'an bacaannya itu akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa gitu. Maka kalau kita membaca Al-Fatihah sebagai niat berdoa kepada Allah SWT untuk orang yang kita maksud, maka itu banyak sekali tuntunannya. Tidak ada masalah. Dan tidak ada yang melarang sama sekali. Misalnya kita berdoa, zaman sahabat itu ada orang sakit. Ya, sakit, terus kemudian berdoa dengan baca surat Al-Fatihah. Ternyata orangnya sembuh akhirnya. Seperti itu. Kita berdoa mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan almarhum bapakku diampuni. Al-Fatihah. Sebagai doa. Gitu. Yang kedua saya ingin katakan ya, dalam konteks kita menjalani agama ini, bukan berarti yang tidak ada contoh Nabi bukan berarti dilarang. Saya ulangi, yang tidak ada contoh dari Nabi bukan berarti dilarang. Karena apa? Terlalu banyak hal yang kita lakukan dan ternyata itu ibadah yang baik, tapi nggak ada contoh Nabi. Termasuk pengajiannya apa ada contoh Nabi? Nggak ada. Kita pengaji loh sekarang ngaji Al-Quran ini. Jam 4 hari Rabu seperti ini nggak ada contohnya. Al-Quran mushaf ini nggak ada contoh Nabi. Al-Quran ini. Di zaman Nabi belum ada mushaf. Umroh di bulan Ramadan nggak ada contoh Nabi. Nabi nggak pernah umroh di bulan Ramadan. Tapi kenapa orang kok kemudian berbondong-bondong, ini nggak COVID ya? Ya karena ada ayat, ada hadisnya yang mengajarkan itu. Jadi harus dibedakan antara bahwa ini sebagai wasilah kita untuk beramal dengan hal-hal yang memang kemudian harus kita ikuti tuntunannya, misalnya dalam konteks sholat, kita nggak boleh mengutak-atik karena selu kamera aitumuni sholli. Sholatlah kalian seperti kalian aku sholat. Tapi hal-hal yang lain memang sifatnya apa? Umum, seperti perintah silaturahim. Itu nggak ada contoh dari Nabi itu. Seperti apa konkretnya silaturahim. Tapi kan ayatnya dan hadisnya banyak sekali. Perintah untuk belajar, thalabul ilmi, tadabbur Al-Quran. Ada contoh dari Nabi itu. Hari apa, jam berapa, bagaimana. Maka termasuk dalam kita membaca surat Al-Fatihah, yang kita niatkan sebagai doa, yaitu mayoritas ulama mengatakan tentang kebaikan dan kebolehan. Salah satunya apa? Sebagai bentuk wasilah. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghul wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum. Baik, lanjut Mbak. Pak,
Ini ada yang bertanya, Pak, kalau lagi di luar dan telat sholat, karena lagi zaman COVID gini kan nggak mau sholat di luar di tempat umum. Itu bisa dilakukan di rumah walaupun sudah telatnya lama. Misalnya dari zuhur baru pulang isya. Dari zuhur, dari baru pulang Isya. isya. Oke. Baik, maka saya anjurkan sholat semampunya. Kalau saat itu memang sedang di atas kendaraan umum, ya sholat. Jadi tidak harus di ruang khusus musola, tidak harus. Kalau apalagi kita pakai kendaraan pribadi, ya sudah sholat di atas kendaraan. Susah air, tayamum, ada masalah. Gitu ya. Jadi di mana waktu sholat masuk, kok kita sedang di posisi mana, misalnya yang penting tidak sedang di posisi di kamar mandi aja. Tapi kalau di ruang apa, memungkinkan sholat. Mampunya apa. Jadi tidak harus kita mencari tempat khusus tertentu. Kayak orang-orang yang nyun sewu ya, mohon maaf ya, di barat itu kan kadang-kadang di bawah, tiba-tiba masuk di pinggir jalan, di trotoar, bergelar aja itu koran. Allahu Akbar, udah nggak ada masalah. Nah kalau kita kan mungkin nggak biasa gitu ya ini di atas kendaraan kita, nggak ada masalah. Jadi dimanapun posisi kita, kita masuk sholat, maka usahakan kita mengerjakan sholat semampu kita. Begitu. Oke? Yep. Pak, ini ada yang bertanya, dia bilang Bapak ini menikmati baca Al-Quran besar setiap tahajud. Bagaimana hukumnya tuh, Pak? Oh, bagus sekali. Kenapa, Mbak? Kan bagus sekali. Iya. Pakai Al-Quran besar dengan dalam tahajudnya, toh? Iya, benar, Pak. Oh, bagus sekali itu. Itu untuk supaya urut gitu ya. Supaya urutannya di setiap malam itu nanti terus, nanti dalam beberapa hari, dalam malam bisa khatam. Itu bagus sekali. Iya. Ya, itu salah satu cara untuk biar istiqomah. Karena kalau mau tahajud kita cuma bolak-balik kulhu, enak atau enak, kadang-kadang kan ya gimana lah, malu lah sama malaikat kan. Paling kulhu itu nggak enak kan, malaikat bilang gitu kan nggak enak. Ya udah, ayat gitu. Saya jadi malu Pak sekarang. Nggak nyindir loh, ini nggak nyindir loh. Ya, Pak, ada yang nanya terakhir ini barangkali ya Pak, mau bertanya apakah ibadah terbaik wanita yang sedang menstruasi? Terima kasih. Iya, yang sedang menstruasi yang jelas dilarang itu kan cuma 4 ya. Itu nggak ada beda pendapat. Sepakat. 1 puasa, sholat, puasa, tawaf, dan kemudian apa? Berhubungan suami istri. Itu 4 itu sepakat, nggak ada beda pendapat. Tapi yang lain yang beda pendapat misalnya baca Al-Quran, itu beda pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak. Masuk masjid, ada beda pendapat. Ada boleh, ada yang tidak. Masing-masing gitu. Nah, berarti di luar itu, apa kira-kira itu? Pertama, posisi kita kalau sebagai seorang istri, melaksanakan tugas-tugas sebagai istri dan ibu yang baik, yaitu menyiapkan segala keperluan rumah tangga, keluarga suami, itu tugas utama yang pahalanya gede itu. Satu ya. Yang kedua, kalau ingin mengisi waktu-waktu yang biasa untuk ritual, terus isi apa? Bisa kita membaca Al-Quran terjemah, buku-buku agama, atau saya anjurkan untuk berzikir, memperbanyak membaca sholawat Nabi kita, ya, membaca sholawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk membaca sholawat tidak diharuskan suci, kita bisa membaca sebanyak apapun dan kapan. Begitu. Tapi kalau zikir itu harus suci, Pak? Misalnya la ilaha illallah. Nggak harus suci. Baca tasbih nggak harus suci. Nggak harus dalam keadaan suci. Maka dalam haid ya boleh berzikir, nggak ada masalah. Ya. Gitu. Ini ada yang bertanya ini Pak, yang dimaksud durhaka terhadap Allah itu seperti apa saja ya Pak? Ya intinya kalau kita melanggar larangannya, mengabaikan perintahnya, itu namanya durhaka kepada Allah. Ya, misalnya Pak Allah merintahkan kita ibadah, terus kita abaikan nggak mau ibadah, ngapain sholat, habis-habisin waktu, itu durhaka. Ramadan kita mampu sebagai Muslim nggak puasa, alasannya apa? Itu malas tambah nanti sakit, itu durhaka. Atau kemudian melanggar larangannya, Bapak ini kan kita nggak boleh misalnya mencuri, nggak boleh nipu, nggak boleh menghibah ngomongin orang. Kok kita melanggar itu semuanya? Itu namanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh-contoh saja. Jadi intinya apa? Durhaka kepada Allah itu orang yang melanggar larangan-larangannya dan mengabaikan perintah-perintah. Kalau misalnya, ini pertanyaan aja sih, kalau misalnya orang-orang yang tetap korupsi, tapi tetap tuh, kan sekarang sering tuh kita lihat di TV ya,
mereka kayaknya rajin beragama, rajin ritual, tapi mereka korupsi gitu, Pak. Nah, itu kan sebenarnya durhaka terhadap Allah juga nggak sih, Pak? Oh iya, kalau Allah juga itu. Maka mungkin malaikatnya agak bingung tuh malaikatin, loh ini kelihatannya ya rajin sholat tapi korupsi ya, gitu. Malaikatnya nanti itu akan diskusi panjang ini Pak, kira-kira itu masuk kafling mana nih, kira-kira gitu diskusi panjang itu. Tapi yang jelas korupsinya jelas dosa, yang perbuatan baiknya mungkin rajin ibadahnya ya mudah-mudahan diterima juga. Ya kita doakan mudah-mudahan dengan ibadah tekun itu dia bertobat dari korupsinya. Pokoknya kira-kira begitu aja. Amin. Pak, ini Oke. terakhir barangkali ini Pak, pertanyaan terakhir Ya. untuk hari ini ya. Ya. Kalau kita kurban, lalu pedagangnya menghadiahkan lagi 1 kambing, hadiahnya itu dihitung kurban kah? Maksudnya gimana ya, Pak? Saya juga bingung nih Pak. Jadi kalau kita dia kurban ceritanya, terus pedagangnya ngasih tambah 1 kambing lagi gitu, jadi dia dapat 2 kambing. Itu barangkali yang 1 sedekah ya Pak, jadinya ya hitungannya? Enggak, ini kok pedagangnya bagus banget sih maksudnya. Saya juga pengen tahu gitu. gimana. Iya, kalau bagus banget itu. Apa kalau kita beli sapi, karena dibeli sapi terus kita dikasih bonus kambing gitu mungkin ya? Mungkin. Kira-kira gitu. Apakah kambingnya bisa dikorban? Ya kita niatkan aja. Gimana? Oh itu hadiah milik kita. Mau dikurbani lagi ya boleh, mau disedekahkan yang boleh, mau kita sate sendiri ya boleh. Gitu. Yang penting kan niat kurban kita sapi. Ya. Gitu. Tapi kalau dapat bonus kambing, wah ibu baik sekali sapinya ini, tak kasih bonus. Atau mungkin karena di situ beli sapinya banyak terus dapat bonus kambing misalnya, ya itu maka kembali kepada kita, sohibul kambingnya itu Mbak, pemilik kambingnya itu, apakah nanti mau disedekahkan lagi, dikorbankan atas nama yang lain lagi, atau kemudian kita makan sendiri ya boleh. Itu sudah apa, hadiah dari pedagang untuk kita, berarti sudah milik kita. Halal. Apalagi kalau dikirim saya, halal banget. Kira-kira gitu. Oh iya, oke. Iya. Masih boleh nanya, Pak? Ternyata masih ada lagi nih yang pengen. Masih ada ya? Terakhir ya, Mbak ya? Terakhir. Satu lagi. Pak, boleh nggak kita memakai tas atau sepatu yang terbuat dari hewan-hewan yang tidak halal dimakan, seperti kulit babi atau apa gitu? Kayak saya pernah nanya juga ke Bapak itu. Iya, dan jawabannya maaf ya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau udah punya, terlanjur punya, ya sebaiknya segera dijual aja. Tapi kalau belum punya, nggak usah nargetin, apalagi sampai kredit ya itu meskipun mahal, nggak udah. Ya udah. Meskipun mungkin ada sebagian yang membolehkan, kalau saya pribadi menganjurkan jangan deh, yang halal-halal saja, gitu ya. Ambil yang halal aja, yang enak-enak saja, yang bagus-bagus saja. Biar menenteramkan batin kita, gitu ya. Oke. Oke, Pak. Baik. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita baca suratul Fatihah juga untuk doa kita semua. Semoga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi, terima kasih Ibu semua dan Bapak-bapak.